Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Laili Handayani dari Prodi Manajemen 102. Sehubungan dengan tugas UAS yang diberikan oleh Ibu Pustika Ayuning Putri, berikut saya ingin menjelaskan tentang jurnal umum, penyesuaian dan neraca saldo untuk perusahaan Miss Limin. Nah, berikut untuk presentasinya. Nah, perusahaan Limin, ini saya turunkan dulu. Perusahaan Limin merupakan perusahaan baru 2 bulan yang bergerak di bidang jasa penerjemah yang didirikan oleh Mr. Lee. Perusahaan ini baru berdiri sejak bulan Juli 2021. Nah, berikut soalnya. Soal transaksi yang terjadi selama bulan September 2021. Ini adalah jurnal umumnya sesuai dengan soal di atas. Jurnal umumnya untuk transaksi 1 September 2021 yaitu modal awal sebesar Rp347.700.000. Untuk modal awal berarti kasnya di debit dan modalnya di kredit. Untuk tanggal 1 September membayar uang sewa ruangan sebesar 15 juta. Berarti 1 September beban sewa dibayar di muka 15 juta dan karena pembayaran jadi kasnya keluar, kasnya di kredit 15 juta. Transaksi selanjutnya adalah 5 September. 5 September itu membeli perlengkapan kantor, ATK, cetakan, konsumsi, dan lain-lain sebesar 10.500.000 secara kredit dari CV Prisma Agung. Secara kredit berarti hutang. Nah, untuk di debitnya adalah perlengkapan kantor 10.500.000 dan utang usahanya 10.500.000. Untuk transaksi yang selanjutnya 6 September membeli peralatan komputer secara tunai sebesar Rp26.500.000. Nah, peralatan kantornya debit dan kasnya kredit karena secara tunai. Terus 6 September menerima jasa terjemahan sebesar 25 juta yang akan dilunasi 5 hari kemudian, berarti piutang. Piutangnya masuknya ke debit dan kreditnya adalah pendapatan jasa sebesar 25 juta rupiah. Untuk transaksi tanggal 11 September, 11 September itu menerima pelunasan salah. Menerima jasa terjemahan sebesar 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. Berarti juga masih piutang, piutang usahanya di debit 30 juta dan pendapatan jasanya di kredit sebesar 30 juta. Transaksi 11 selanjutnya adalah menerima pelunasan jasa penerjemah tanggal 6 September. Berarti karena sudah dibayarkan, berarti piutang usahanya itu di kredit dan kasnya di debit. Jadi kasnya itu 25 juta dan piutangnya di kredit sebesar 25 juta. Transaksi selanjutnya tanggal 15 September. 15 September itu menerima pendapatan jasa terjemahan sebesar 20 juta secara tunai. Artinya uangnya bertambah, berarti kasnya di debit dan pendapatan jasanya di kredit sebesar 20 juta rupiah. Transaksi 18 September menerima pelunasan jasa terjemahan tanggal 11 September. Nah, berarti sudah dibayarkan, mendapat uang masuk, kasnya di debit 30 juta dan piutang usahanya di kredit sebesar 30 juta. Transaksi selanjutnya 19 September mengambil 7.500.000 untuk keperluan pribadi. Berarti transaksi tanggal 19 September brief itu di debit 7.500.000 dan kasnya di 7.500.000 di kredit. Transaksi tanggal 20 September itu melunasi hutang CV Prisma Agung untuk pembelian perlengkapan kantor. Untuk pembelian perlengkapan kantor berarti utang usaha di 10.500.000 dan kasnya di kredit 10.500.000. Transaksi selanjutnya tanggal 23 September itu menerima pendapatan jasa sebesar 25 juta secara tunai. Berarti ada uang masuk, kasnya di debit 25 juta dan pendapatan jasanya di kredit sebesar 25 juta. Selanjutnya transaksi membayar tunai gaji karyawan. Berarti beban gaji di debit dan kasnya di kredit sebesar 4 juta rupiah.
Transaksi selanjutnya 29 September membayar biaya listrik dan air. Membayar berarti beban listrik airnya di debit 2.850.000 rupiah dan kasnya di kredit 2.850.000 rupiah. Transaksi selanjutnya adalah 30 September membayar biaya telepon sebesar 525. Berarti beban teleponnya di debit 525.000 dan kasnya di kredit sebesar 525.000 rupiah. Dan ini ada balance antara total debit dan kredit. Nah, berikut ada dari berdasarkan jurnal umum yang telah dibuat, kita buat selanjutnya adalah buku besar. Buku besar itu dibuat per nomor akun seperti kas. Seluruh kas, keterangan kas disatukan di dalam buku besar. Nah, itu ada modal, pembayaran sewa dibayar di muka, pembayaran perlengkapan komputer, piutang, pendapatan jasa, priv, pembayaran utang, pendapatan jasa, pembayaran kredit, pembayaran listrik air, pembayaran telepon. Nah, ini di balance antara debit dan kredit dengan saldo 380.825. Nah, buku besar selanjutnya ada modal di 311, modalnya itu ada di kredit 347.700.000 rupiah, terus ada beban sewa sama peralatan juga, utang usaha juga dari berdasarkan jurnal umum dibuat berdasarkan nomor akun. Utang usaha, perlengkapan, piutang, pendapatan jasa, brief, beban gaji, beban listrik, telepon. Nah, berdasarkan dari buku besar, kita dapat membuat neraca saldo secara total. Kas dengan akun kas sebesar 380.825.000. Ada modal usaha juga. Nah, ini tentunya pasti akan balance antara debit dan kredit. Nah, masuk ke pertanyaan soal nomor 2. Kemudian terdapat data penyesuaian di akhir periode 30 September 2021 sebagai berikut. Satu, peralatan komputer yang terpakai sebesar 24 juta. Nah, peralatan komputer yang terpakai 24 juta, kita akan buat jurnal penyesuaian dulu. Nah, jurnal penyesuaian untuk peralatan komputer yang terpakai 24 juta. Nah, berarti beban peralatan 24 juta di debit dan peralatan di kredit tanggal 31. Terus ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Nah, tadi peralatan itu kan di 10.500.000, berarti kita akan ada penyesuaian susut sebesar 10%. 10% dari 10.500.000 adalah 1.050.000. Berarti beban penyusutan peralatan 1.050.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.050.000 rupiah. Soal selanjutnya adalah kemudian terdapat data penyesuaian akhir membeli perlengkapan seharga 10.500.000 tapi tercatatnya 1.500.000, berarti ada kesalahan pencatatan. Nah, ini kita harus buat dulu koreksi jurnalnya. Nah, ini ada perlengkapan kantor, kita koreksi awalnya 1.500.000 dan utang usahanya 1.500.000. Nah, di akhir September kita akan koreksi bentuk jurnalnya sehingga dibuat nol. Jadi utang usaha di debit dan di kreditnya perlengkapan usaha sebesar 1.500.000. Nah, untuk pencatatan yang benarnya akan menjadi perlengkapan kantor 1.500.000, utang usahanya 1.500.000. Tadi kita buat nol, utang usahanya di debit 1.500.000 dan perlengkapan kantornya di 1.500.000. Nah, selanjutnya pencatatan yang benarnya kita masukkan di akhir September, yaitu perlengkapan kantor sebesar 10.500.000 dan utang usahanya sebesar 10.500.000. Nah, untuk soal yang selanjutnya nomor 4, ada beban telepon yang belum dibayarkan. Berarti beban teleponnya 500 di debit dan utangnya di kredit sebesar 500.000 rupiah. Nah, berdasarkan dari jurnal penyesuaian ini, kita buat lagi jurnal umum yang sudah diperbaiki. Nah, ini bentuk jurnalnya. Tadi
Nah, nah ini yang kita perbaiki tadi untuk nah ini yang tadi kita perbaiki. Ini ada beban penyusutan peralatan 1.050.000 tadi penyusutan sebesar 10%. Terus ini perlengkapan kantor yang kita buat 0 di tanggal 30 September dan ini perlengkapan kantor yang sudah diperbaiki angkanya menjadi 10.500.000. Beban teleponnya juga sudah dimasukkan dan ini sudah terjadi balance antara debit dan kredit. Dari jurnal umum yang sudah dibuat, setelah itu kita buat buku besar. Buku besarnya kurang lebih sama dengan buku besar yang di atas. Nah, berdasarkan dari buku besar tersebut, kita dapat membuat neraca saldo yang telah diperbaiki di tanggal 30 September. Nah, ini sudah diperbaiki. Nah, balance-nya ini di sini dulu. Oke. Nah, untuk kasnya 380.825.000, modalnya di kredit 347.700.000, beban sewanya 15 juta, peralatannya di 13.500.000, utang usahanya di 11 juta, perlengkapannya di 37 juta, piutang usahanya 0, pendapatan jasanya 100 juta, piutang usaha ini kan sudah dibayarkan sehingga transaksinya 0, briefnya itu 7.500.000, beban gaji di 4 juta, beban listrik, air, dan telepon dijadikan satu menjadi 3.875.000, beban peralatannya di 24 juta, beban penyusutan peralatan di 1.050.000, akumulasi penyusutan peralatan di 1.050.000 rupiah. Nah, ini terjadi balance antara debit dan kredit di 473.250.000 rupiah. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share.